갑자기 내게 나타나준 너. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin, dan di depan saya ada kawan baru saya, dan ada bukan sekedar teman tapi teman inspiratif Abi Najar, yaitu Kang Adi. Siap, Coach. Sehat Kang Adi. Alhamdulillah sehat banget, luar biasa bahagia. Oke, keren banget. Kita barusan ngobrol-ngobrol, keren banget. Saya nggak nyangka Kang Adi punya pengalaman hidup yang keren menurut saya. Jadi tadi kalau cerita dikit lah tentang diri Kang Adi. Apa nih, dari mana nih? Ya, dari mulai pindah ke Pandeglang. Ya, jadi tahun 2006 saya lulus SMA dari Jalan Cagak, Subang. Oke. Terus sempat daftar tentara dengan segala dinamikanya. Oke, siap. 2007 memutuskan ikut kakak ke Menes, ya di Menes. Waktu itu kakak jadi pendiri SMK, salah satu pendiri SMK Muhammadiyah, ya di Menes, di Kadulogak. Dan karena saya punya background organisasi, saya diamanahi untuk mengurus organisasinya di sana, OSIS, Pramuka, Paskibra. Ya alhamdulillah berjalan di SMK tersebut. Hingga akhirnya saya ditawari untuk beasiswa kuliah di Unma. Beasiswa kuliahnya ya? Iya, beasiswa pribadi sih. Pribadi ya? Tepatnya karena ada seseorang punya uang mungkin siap. ini. Lihat ada anak berpotensi gitu ya? mungkin atau mungkin bisa jadi karena kasihan gitu. Kasihan gitu ya, jauh dari keluarga, dari orang tua. Akhirnya dikuliahin sama beliau. Sebenarnya Dokter Ukun ya. Ukun Kurnia. Saya ingin mendalami satu. Tadi kalau nggak salah tentara itu tesnya udah sampai mana loh? Itu sudah pantauhir kok. Sudah di ujung ya? Iya, udah di ujung. Udah gitu kalau ini mah. Cuma dengan segala dinamikanya akhirnya selesai. Selesai ya. Memutuskan untuk kembali. Bukan takdirnya di situ ya? Bukan takdirnya di situ. Karena sekarang kalau daftar udah nggak bisa kan. Siap. Oke, sekarang aktivitas di sini apa nih? Sekarang konsentrasinya? Konsentrasi bisnis sebenarnya. Bisnis ya? Bisnis. Jadi ada 3 konsentrasi bisnis saya. Kalau bisnis realnya ada di Cipacung. Pakaian anak ya. Pakaian. Di pinggir jalan atau masuk lagi ke dalam perumahan? Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Cuma bukan jalan utama. Dia jalan ramai, cuma bukan jalan utama kayak gini ya. Itu yang kedua lagi nge-hire, ada 3 sebenarnya. 2 perusahaan, 1 personal. Kebetulan kan konsennya di digital marketing. Lebih fokusnya ke konten kreator. Jadi saya meng-hire untuk 2 sama 1 personal ini untuk konten mereka. Jadi bikin konten mereka lah. Jadi kan mereka mah nggak sempet mungkin ya, atau mungkin nggak tahu teknis segala macam. Timnya diperbesar aja tuh. Saya juga suatu saat minta, bisa jadi. Alhamdulillah jadi ketemu nih. Iya. Jadi kayak gitu. Saya gini Kang, saya walaupun katakan usia saya bukan lagi milenial ya, seniornya milenial. Tapi gara-gara WFH kemarin saya jadi mau konsentrasi ke medsos. WFH. Kenapa? Kan nggak di rumah ya. Walaupun kerja di rumah, pada dasarnya nganggur di rumah lah, yang absen doang paling juga. Saya nonton YouTube tuh, salah satu yang saya tonton adalah Ustadz muda Habib Djafar. Ya. Betul. Di diskusinya dia pernah dinyinyirin netizen. Kata dia, kok Ustadz kontennya dakwah, kok iklannya katanya porno. Kata kata Djafar, yang porno saya atau kamu, katanya gitu ya. Saya tadinya belum jelas tadinya. Betul. Karena saya kan memang nggak memperhatikan medsos ya. Ya ternyata memang yang porno itu yang nonton ya. Karena YouTube atau medsos menawarkan apa yang dia buka, atau algoritmanya apa gitu kan. Nah dari situ saya, wah ini kayaknya nih harusnya memperbanyakkan tontonan yang positif biar algoritma positif tuh. Tapi karena memang secara teknis skillnya nggak punya, ngarang gitu, asal-asal gitu kan. Nah kalau tadi ada gitu suatu saat kita bisa tukeran lah ya. Jadi yang ketiga itu sekarang lagi konsen buka kelas sebenarnya. Jadi ada proyek sosial lah, karena saya melihat potensi Pandeglang yang luar biasa ya. Apalagi ditambah sekarang Facebook bisa dimonet gitu, bisa menghasilkan dolar segala macam. Dan hampir 90% pelakunya mama, ibu-ibu. Nah saya jadi kepikiran, ini ibu-ibu, mama pelaku itu kalau dipoles itu luar biasa gitu ya. Artinya tekniknya segala ini. Gambrengnya udah dapat. Pasarnya udah ada. gitu. Dan saya akhirnya menawarkan diri untuk buka kelas free ya, gratis kepada mereka. Ya alhamdulillah kemarin kelas pertama udah buka tuh sekitar 35 orang yang ikut. Pelatihan videografi smartphone. Sampai bisa dimonet Facebooknya dan YouTube-nya gitu. Ya. Karena alhamdulillah
peminatnya luar biasa. Mereka mungkin nanti batch 2 akan ada lagi. Lalu ada pertanyaan, saya dapat apa kira-kira? Kan itu digratisin. Saya sementara saya dapat ilmunya mahal gitu. Ikut workshop, pelatihan gitu. Saya dapat jaringan, coach. Saya dapat kemitraan yang ternyata dari 35 orang itu sekitar 8 orang atau 10 orang itu mereka daftar jadi reseller bisnis saya. Keren. Karena mereka kan tertarik bisnisnya, saya pengen bisnis tapi bingung mau jualan apa. Saya tawarin aja jualan saya, jualan pakaian ayo gitu. Akhirnya mereka mau. Saya menjadi inget ini Kang, dari guru saya. Jadi namanya energi itu kekal. Jadi kebaikan yang kita keluarkan kekal. Itu pasti balik. Itu pasti balik gitu loh. Kalau si Akang ngajar misalnya, ngasih ilmu gratis yang harganya 10 juta, nggak dibayar 10 juta, itu akan dapat energi 10 juta. Mungkin dari mana nggak tahu. Ya tadi jadi reseller kan, ngejualin barang gitu. Jadi jangan khawatir dengan kebaikan maksudnya. Kerjain terus. Oke, saya tertarik nih. Saya tadi dikasih buku banyak banget nih. Saya belum lulus buku, Kang, kalah sama si Akang kayaknya. Ini apa buku apa nih? Judulnya Punya Bisnis Itu Asik. Ya. Jadi buku ini sebenarnya kumpulan tulisan saya sama istri tentang bagaimana kami di sini di Pandeglang membangun bisnis. Dari mulai kita jadi reseller, dropshipper, reseller, terus agen sampai kita kelasnya distributor sekarang. Mantap. Jadi kita tuangkan di sini di buku ini pecahan-pecahan tulisan kecil itu menarik guru kita Ustadz Ahmad Sehu di sini. Ustadz Ahmad Sehu yang sekarang jadi anggota DPR RI ya. Presiden. Betul, Presiden PKS. Ya. Beliau guru saya dan saya juga cukup lama dengan beliau. Kita sama-sama pernah mendirikan komunitas Asikpreneur namanya. Makanya ini labelnya Asikpreneur, Asik Publishing. Mantap. Pengantar Haji Ahmad Sehu, founder Asik Entrepreneur. Asikpreneur. Jadi menawarkan ya beliau juga yaudah cetak aja daripada tulisannya di share bercecer gitu, kumpulin, rapihkan, kita cetak. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi ini sebenarnya bukunya tidak saya niat jual. Karena emang saya kan sering ngisi seminar, workshop gitu segala macam. Saya jadi gift aja. Teman-teman yang ini kalau ada yang ke rumah ya kasih gitu. Ada yang nanya-nanya kasih. Kang, tahu nggak Kang? Saya jadi merinding nih. Nanti kalau di workshop Stephen level 2 itu ada namanya KKM, kebiasaan kesungguhan sesuai makanan. Orang thinking itu Kang di level morality itu namanya berbagi kepakaran. Yang dianjurkan biar dia on the track gitu loh. Jadi kalau punya si Akang sudah mempraktikannya nih. Ini levelnya tuh udah level tinggi ya. Yang paling bawah itu namanya personality bawaannya, mentality terlatih, menjadi hebat. Morality itu peduli orang. Peduli orang sense of thinking, introvert terutama, bukan ngasih uang Kang. Ngasih ilmu. Berbagi kepakaran gitu loh. Itu udah pas banget. Keren banget tuh. Malah ada istilahnya ya. Ada. Saya selama ini kan ngalir aja. Ada. Di Stephen ada istilahnya. Berbagi kepakaran. Pengen orang itu ikut bisa gitu. Kalau saya menggembleng moralitinya. Jadi saya secara moral udah bener. Kalau saya ngegembleng orang. Kalau orang thinking berbagi kepakaran. Jadi lain. Jadi gitu ini sekilas tentang bukunya ya. Jadi kalau teman-teman juga kalau yang datang ke rumah main tanya-tanya, ya pulangnya saya bekelin sekedar untuk gift gitu ya. Siap, keren banget. Jadi bener nih saya nggak salah ya. Jadi ketemu anak muda ini jadi teman Abi Nazar yang inspiratif. Jadi kebaikan lah. Amin. Nah kalau teman-teman mau ketemu si Akang, saya boleh terletakkan nomor HP si Akang ya? Boleh. Termasuk nanti medsosnya apa aja medsosnya? Saya ada Facebook, ada Instagram, lengkap sih sebenarnya. Twitter, cuma kalau Twitter karena Twitter tuh berisik ya. Berisik. Bener. Banyaknya politik sih, macam nggak terlalu saya bisnis kayak bukan di situ ya. Kalau mau berteman lebih akrab ya bisa di Facebook. YouTube juga ada. Baik. Ada kalimat terakhir untuk anak muda di Banten atau khususnya di Pandeglang, apa yang mau disampaikan? Karena fokus saya itu bisnis, coach. Jadi selama ini sering mendengar keluhan teman-teman yang sulit nyari kerja, terus lapangan kerja yang semakin sempit gitu. Sementara kebutuhan juga banyak. Maka saya selalu mengajarkan ke teman-teman, ayo bisnis, ayo mulai gitu ya. Karena memang bisnis itu nggak perlu bakat sebenarnya kan. Jadi yang penting telaten, karena memang sudah dari sonohnya. Kita punya Rasul juga punya Nabi Rasulullah SAW itu bisnismen. Otomatis kan itu sebenarnya udah jadi indera bawaan gitu. Semua orang bisa bisnis gitu. Maka saya mengajak ke teman-teman, ayo bisnis. Kalau nggak tahu ilmunya belajar. Terus juga yang penting satu aja sih, konsisten, fokus.
Jadi DNA orang musik itu bisnis sebenarnya ya. Betul. DNA-nya. Iya, makanya saya nggak ragu ketika saya nggak bakat bisnis. Oke. Dalam hati mah suka ketawa sebenarnya. Iya, iya. Ah, itu mah Iya. bukan nggak bakat karena masih melihat bisnis itu kecil gitu peluangnya. Ya, Stephen juga mengatakan, Kang, setiap orang bisa jadi pebisnis, tetapi sesuai dengan mesin kecerdasannya, gayanya. Betul. Jadi gaya yang berbeda gitu. Iya, loh. iya, Oke, baik. Kalau ngobrol terus kayaknya nggak cukup ada di sini, padahal saya memang membuat konten pendek aja biar menginspirasi. Tapi kalau penasaran, kita siap untuk diskusi, Kang ya. Siap, insya Allah. Oke, jadi teman-teman para pemirsa Abi Najar Channel, silahkan bagikan video ini kalau memang bermanfaat dan terutama bagi anak-anak muda di Banten dan seluruh negeri ini. Terima kasih. Bila itu kedai, assalamualaikum warahmatullahi 갑자기 wabarakatuh. 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지